Say this girl here. This girl. I will pick this guy. My name is Muhammad Anis. I'm 24 years old. And I've been diagnosed with dysthymia, or the other name is called as persistent depressive disorder, PDD. And also I've been diagnosed with generalized anxiety disorder, GAD. 你好，我是老来明，今年29岁，应该是有3年多4年这样子吧。exact 时间我不知道，应该讲我看了也是3年多4年，可能之前我没有发现到。Hi, my name is Ari Jazmi. I'm 24 years old this year. Because of my ADD, which I went to a psychiatrist to see about, the longer I don't treat it, the worse it becomes. My name is Lukman, otherwise known as Hello Lukman. I'm 23 years old. I am currently going through clinical depression as well as PTSD. I always remind myself of the good days that I had this year. It feels like I'm actually achieved something in my life because I'm able to contribute to other people, to remind myself that this time is different. This time I have a better backup system and I need to continue this journey. 当我觉得不舒服的时候，我会跟身边的人讲先，就我会跟我男朋友、我家人、老板、朋友、亲戚谁都好，就跟他们讲我不舒服。So 当我跟他们讲我不舒服的时候，当然是他们是就离我远一点点啦。To me, how music actually helped me was in a way where it's a form of expression, where I get to say what I want to say. When I write my music, I would like to translate a message to help people with anything in their life, really, not just mental health or anything. Just a story of my own that I hope people can relate to. But now whenever I feel a certain way, I accept how I feel it and I just let it happen. Not overtly extend to the point where it gets too much, but like I just let it happen for a bit and I just be on my own. I isolate myself from everyone around me and then I just let myself feel what I want to feel. Don't keep it in. If you have someone to talk to, please do. If you ever feel like you want to give up on life, don't. There's always another option. There's always support somewhere out there. Just gotta figure out what it is. 慢慢来，你们想做什么就做什么，当然是不是做一些会让自己后悔的东西，冲动要自杀。慢慢来，不用紧张。You're not necessarily alone. It's okay to get help. I know sometimes people have the stigma that it's very silly or scary to get help, but don't ever feel afraid that you should get help. The most thing that you're gonna do to yourself is like giving up, but it's never an option for you because there's always hope. My name is Muhammad Anis. I am 24 years old. Hi, I am Lai Ming and I am 29 this year. Hello there, my name is Lukman. Hey, my name is Arif. I'm a victim of depression. Maybe victim isn't the right word, but it's cool. We all go through our own thing or something.
right? I'm glad I had this journey in life because it gives me the chance to see the world in a different point of view. Anyways, for those who feel the same, you are not alone. It's okay to seek help, professional help. There's nothing wrong with it. You gotta beat that stigma and just, if you feel troubled, just seek help. Please try to help anyone that you know who are struggling with mental illness, because you never know how your little help will contribute a lot in their recovery. Life is lovely by providing all the ups and downs. I hope that everyone loves life like I do now. And for everyone else, understand, interact, provide company. That's all we need. Because all you need is love. Love, Lukman. Iya. Halo teman baik dimanapun berada. Jumpa lagi nih malam ini dengan saya Dr. Yudi Kurniawan, psikiater. Kita akan ngobrol ya tentang tugas-tugas yang menumpuk, kerja yang gak produktif. Apa hal ini masuk atau mengalami suatu gangguan depresi? Teman baik, ada yang pernah mengalami hal yang seperti ini juga kah? Boleh tuh nanti ikutan sharing ya. Join, komen di kolom chatnya. Next. Iya. Gimana kabarnya? Pada lagi pulang kerja kah? Atau masih di tempat kerja? Atau masih kerja dari rumah, jangan-jangan work from home? Harapan saya teman-teman, teman baik dimanapun berada, kabarnya dalam kondisi oke dan baik-baik saja. Nah, jikalau rasanya kurang baik, ya, nah apa kita untuk mengakuinya, kita memvalidasinya. Kalau ingin ngobrol, boleh kita join chat di sini. Malam ini kita akan ngobrol tentang tugas-tugas yang menumpuk, kerja yang nggak produktif, ya. Lalu apa ada kaitannya nih dengan gangguan depresi? Next. Nah, atau jangan-jangan rekan-rekan yang udah joinan kali ini ada yang merasa lelah, ya, kerjaan nggak kelar-kelar, ya kan, atau seneng menunda-nunda, atau ada yang punya kebiasaan seperti misalnya power of kepepet ya, ada kerjaan, ya udahlah entar, hingga akhirnya menjelang deadline baru nih dikerjain, biasanya hasilnya jadi nggak maksimal. Nah, kalau ada teman-teman yang punya masalah atau mengalami kejadian sama, ayolah kita sharing di sini ya. Mungkin nggak teman yang ini aja ya mengalami masalah ini, ada nih teman saya yang lain juga mengalami masalah yang seperti ini. Berikutnya ada video ya. Di slide berikutnya kita lihat nih video dari Citra yang mengalami masalah yang sama juga kayak ini. Kita tonton dulu ya videonya ya. Selamat pagi Bu Ina. Barusan sudah saya email tugas makalahnya. Maaf terlambat. Terima kasih. Udah 2 kali loh ini Citra. Maaf Bu. Kalau sekali lagi, Ibu nggak terima tugas kamu lagi ya. Tidak akan saya ulangi lagi Bu. Terima kasih Bu. Namaku Citra, mahasiswi sastra semester 5. Untung selamat. Semenjak pandemi, kuliah diadakan secara online. Katanya kuliah itu masa-masa menyenangkan. Tapi sudah sebulan ini, yang kurasakan hanya cemas. Dosennya masih mau nerima tugasmu, Nak? Masih untungnya, Mah. Jangan kebiasaan nunda tugas dong, Nak. Nanti bisa telat lulus loh. Iya, Mah. Itu juga masalahku. Prokrastinasi. Sepertinya karena overthinking, jadinya mudah terdistraksi.
Akhirnya aku lebih banyak ngemil dan nonton ketimbang nugas. Aku juga tidak ingin begini terus. Tapi rasanya benar-benar sulit untuk menemukan motivasi untuk nugas. Kangen di kosan. Ada yang temenin. Halo Beb, kangen gak sama aku? Belum kangen ah. Wah, di rumah gemukan ya? Disuapin mulu sama mama papa. Oh, iya nih Mer. Tapi kok wajahmu murung sih? Aku pun bercerita soal kegundahanku pada Mary. Tugas yang terasa berat badan naik terus, semuanya. Bingung juga Mer, padahal biasanya gak begini. Mama pun sampai khawatir bisa-bisa aku telat lulus kuliah. Payah ya, udah umur segini masih bikin orang tua khawatir. Aku ada saran nih Citra. Gimana kalau kita ke psikiater? Hah? Psikiater? Enggak deh, aku belum parah kok. Aku gak butuh obat. Psikiater gak melulu tentang obat kok. Ada juga sesi psikoterapi yang bantu menguraikan pikiran yang kusut. Lagi pula, jangan tunggu parah dulu baru berobat Citra. Aku pengen lihat Citra yang ceria lagi. Oke deh Mer, aku coba. Aku pun sama. Oke, ini aku bantu cariin psikiaternya ya. Besok kita pergi bareng. Thanks Mer. Aku juga ingin melihat diriku yang ceria kembali. Nah, itu dia ceritanya Citra tadi ya. Nah, dia punya kebiasaan untuk menunda-nunda tugas hingga akhirnya telat mengumpul tugas. Untungnya dosen masih berbaik hati memberinya ampunan dan menerima tugasnya. Tapi next time kalau masih seperti itu, apa masih ada tuh kata ampun yang kedua. Nah, jadi problem Citra ini mungkin juga sering juga dialami oleh rekan-rekan yang lain ya, teman-teman yang lain ya. Jadi ada kebiasaan prokrastinasi ya. Hobinya kok nunda tugas ya. Nanti seakan-akan ada hal lain yang dilakuin. Akhirnya tugas jadi terbengkalai. Atau mungkin overthinking mikirin tugasnya itu dan lalu mudah mengalami distraksi sehingga tugasnya menjadi terbelakang. Nah, kita lihat apa aja nih yang terjadi pada Citra di slide berikutnya. Nah, ternyata selain hal-hal yang tadi, Citra juga mengalami rasa sepi ya. Rasa sedih, kesepian. Lalu yang udah jelas tadi ada overthinking yang membuat dia jadi mudah mengalami distraksi. Lalu ada keluhan yang kayaknya nggak ada tenaga, kayaknya nggak ada energi. Jadi kesannya malas untuk ngerjain tugasnya. Motivasi jadi turun. Lebih baik melakukan hal yang lain. Jadi tugasnya menjadi makin terbengkalai. Lalu ada rasa cemas, kekhawatiran yang menghambat untuk melangkah menjadi lebih jauh lagi. Kesulitan fokus pada tugas membuat dia mudah terdistraksi. Maunya buka laptop, ngerjain tugas, jadi malahnya searching, googling, cari hal-hal lain. Nafsu makan pun jadi meningkat ya, jadi ngemil terus. Berat badan tanpa dirasa juga akan jadi makin meningkat. Nah, jadi ternyata Citra mengalami beberapa masalah ya, hingga akhirnya menimbulkan suatu gangguan dan akhirnya mempengaruhi pola hidupnya dia sehari-hari. Ada kemungkinan nih hal seperti ini dia mengalami suatu gangguan depresi ya. Jadi depresi itu nggak hanya tampaknya hanya dengan menangis ya, sedih menangis, tetapi ada hal-hal lain, gejala-gejala lain yang juga bisa muncul dan timbul pada orang yang mengalami depresi. Yuk coba kita lihat di slide berikutnya. Ya, depresi itu beda ya dengan kesedihan ya.
Ya, sedih itu ya respon emosi yang normal ya. Orang bisa mengalami sedih ketika ada suatu peristiwa yang menyedihkan, peristiwa yang buruk atau peristiwa yang mengecewakan atau mengalami suatu pengalaman kegagalan. Nah, itu bisa memicu akhirnya timbul sedih. Tentu ini adalah suatu hal yang normal. Timbul lalu hilang. Dia biasanya hanya sementara ya, seperti datang dan pergi lagi. Biasanya penyebabnya jelas ya karena suatu hal dan tidak perlu biasanya penanganan yang spesifik dengan terapi atau pengobatan. Tetapi berbeda dengan depresi ya. Depresi itu suatu mental health issue ya, suatu masalah mental ya. Yang kerap biasanya muncul nggak ada nih penyebab yang jelas, tapi tiba-tiba merasa sedih, tiba-tiba merasa kosong, hampa ya. Dan itu timbul setiap saat. Depresi biasanya tidak akan hilang dengan sendirinya. Dia perlu penanganan medis, perlu bantuan profesional untuk mengatasinya. Biasanya nih disertai rasa yang mudah lelah, nggak ada energinya, hilang motivasi, percaya diri kurang, beban dirasakan cukup berat, nggak ada lagi hal-hal yang dirasakan menjadi menyenangkan. Produktivitas jadi menurun, hubungan dengan orang-orang jadi ikut terganggu. Bahkan aktivitas harian misalnya perawatan diri itu pun jadi akhirnya berkurang dan terhambat. Nah, jadi buat teman-teman depresi itu bukan sekadar sedih ya, tetapi sedih yang tanpa ada jelas pemicunya disertai gejala-gejala lainnya yang seperti tadi. Next. Nah, apalagi di masa pandemi saat ini ya. Nah, beberapa waktu lalu dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa mengadakan suatu survei online ya. Nah, dari berapa nih yang ikut? 4.000-an ya, 4.000-an orang yang sukarela nih ikut swab periksanya. Ternyata hampir 62% di masa pandemi ini mengalami suatu masalah depresi ya. Nah, kebanyakan ternyata pada usia yang produktif ya, 17 sampai 29 tahun dan di atas 60 tahun. Lalu didapatkan kebanyakan pada perempuan yang lebih banyak dibandingkan pada laki-laki. Ya, stresor, masalah di masa pandemi ini tentu mengakibatkan perlunya suatu daya adaptasi yang berlebih. Jikalau ini terjadi suatu kegagalan dalam kita mengadaptasikan, sangat mungkin bisa terjatuh dalam keadaan stres, cemas, dan depresi. Next step. Nah, depresi bukan suatu hal yang sederhana ya, dia gangguan yang cukup kompleks ya. Ada berbagai gejala ya yang terlibat ya. Ada gejala emosional, ada gejala kognitif ya dari proses pikirnya, ada berbagai keluhan fisik juga. Nah, kita lihat dari gejala emosional ya tentu ada rasa sedih ya, ada kecemasan, bahkan bisa juga nih jadi sensitif, mudah marah, kehilangan minat, rasanya nggak punya harapan tentang masa depan. Ada dihantui rasa bersalah yang terus-menerus. Ketika ini makin memberat, bisa aja timbul suatu keinginan atau ide-ide untuk mengakhiri hidup. Rasanya sudah nggak berguna, mungkin lebih baik tidak ada saja, mungkin lebih baik hilang saja. Nah, itu bisa terjadi pada orang yang mengalami depresi. Begitu pula pada fungsi kognitif ya, pada proses pikirnya juga. Perhatian dan konsentrasi menjadi berkurang, sangat mudah teralihkan. Jadi mudah lupa ya, karena memori, terutama memori jangka pendek, jadi terganggu. Lalu daya nilai atau pertimbangannya juga ikut terganggu, sehingga pengambilan keputusan kadang juga ikut menjadi terganggu. Lalu proses pikir juga terganggu, terkesan akhirnya memikirkan sesuatu itu dengan cara yang lambat ya. Begitu pula ada berbagai keluhan fisik yang biasanya hadir ya. Mudah lelah, berbagai keluhan di tubuh ya, pegel, sakit kepala, nyeri di banyak tempat. Lalu nafsu makan ya juga ikut terganggu, kadang makan bisa berlebih atau malah nggak pengen makan sama sekali ya. Tidur juga jadi terganggu.
tidur terus atau sering terbangun di dini hari, kualitas tidur jadi makin buruk. Bahkan pada fungsi seksual pun jadi ikut terpengaruh ya. Nah, jadi pada depresi ini ada berbagai macam gejala yang sangat multidimensi ya. Ya, kita lihat di slide berikutnya. Ya, depresi ini ternyata terjadi karena ada berbagai struktur otak yang terpengaruhi ya. Misalnya di otak depan ya, di otak prefrontal, di mana emosi dan fungsi kognitifnya jadi terganggu ya. Lalu ada amigdalanya ikut terganggu sehingga pengolahan emosi jadi mudah terganggu. Begitu pula dengan di regi-regi otak lainnya menjadi terganggu sehingga banyak gejala yang timbul. Kalau kita lihat lebih kecil lagi, ada zat-zat penghantar nih, zat yang mengkomunikasikan antar sel saraf satu dengan sel saraf yang lainnya ikut terganggu juga. Sel serotonin ya, hormon serotonin ini, neurotransmitter serotoninnya menjadi rendah. Sehingga penyampaian informasi dari satu saraf ke saraf lainnya jadi terganggu dan ini menimbulkan rasa kehilangan, tidak bisa merasa bahagia. Next. Nah, kita beralih sekarang tentang gimana nih kita tahu bahwa kita mengalami suatu depresi atau enggak ya. Bisa kita melakukan suatu screening ya. Nah, sebelum itu kita mesti bedakan dulu ya. Kita mesti coba menghindari melakukan suatu self diagnosis. Ada baiknya kita bedakan dulu yang namanya screening dan assessment. Kalau kita melakukan screening, kita melakukan suatu, misalnya nih ada suatu kuesioner yang kita isi, kita ada gejala apa-apa aja. Nah, ini ada kemungkinan ketika nilainya atau skornya segini, kemungkinan kita mengalami depresi. Ketika ada hal yang seperti itu, teman baik lebih baik melakukan suatu konfirmasi ya untuk pendiagnosisan lebih lanjut. Nah, ini yang disebut dengan assessment. Jadi tidak berhenti proses itu di screening, lalu kita men-self diagnosis diri, oh ya saya mengalami suatu depresi. Mestinya ketika kita sudah merasa ya mengalami suatu depresi, ada baiknya langkah berikutnya dilanjutkan dengan melakukan suatu assessment. Langkah berikutnya bertemu dengan profesional kesehatan jiwa lalu berkonsultasi. Oke. Nah, ini ada teman-teman yang join ya. Wah, rekan-rekan dari Rumah Berdaya ya. Selamat malam teman-teman dari Rumah Berdaya. Wah, ini ada pertanyaan juga ya. Apakah orang dengan skizofrenia sangat dekat dengan menunda-nunda ataupun kemalasan? Apakah ada solusi? Nah, nanti tuh kita ada bahasannya. Kita ingetin nanti ya. Nah, lalu ketika screening sangat penting kita biasanya melihat apakah ada faktor risiko. Di screening ini prosesnya sederhana, cepat, dan biasanya semua orang bisa melakukannya. Tapi berbeda dengan assessment. Assessment ini adalah suatu penegakan diagnosis biasanya lebih kompleks. Waktunya biasanya agak lebih lama dan ini mesti dilakukan oleh profesional kesehatan jiwa. Nah, dari hasil assessment inilah nanti akan kita ketahui apakah ada gangguan mental atau tidak. Tetapi kalau dari proses ini adalah kecenderungan. Sehingga ketika ada kecenderungan mengalami gangguan mental, perlu dilanjutkan ke langkah berikutnya dengan penegakan diagnosis ke profesional kesehatan jiwa. Next. Nah, ini contoh untuk melakukan suatu screening ya. Nah, teman-teman yang udah join, bisa tuh, nih ada kolom emosi, kognitif, dan fisik dengan berbagai gejala di bawahnya ya. Boleh nih coba dicondreng ya. Nah, ketika ini ada banyak ya, ada kemungkinan nih mengalami suatu depresi. Dengan jangka waktu gejala yang dialami itu minimal 2 minggu ya, atau lebih. Ya, kita coba nih di emosi misalnya ada sedih nggak, ada kecemasan nggak, atau mungkin mudah marah, hilang minat, dan putus asa. Begitu pula di berbagai gejala kognitif, jadi susah konsentrasi, pelupa,
mudah hilang fokus, terdistraksi, berpikir jadi lambat, atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Atau mungkin di keluhan fisik nih, ada rasa lelah yang sepanjang hari, habis itu ada gangguan nafsu makan, ya, sakit kepala, atau gangguan di siklus tidur. Nah, coba nih teman-teman bisa screening di sana. Next. Nah, ternyata selain gejala-gejala itu, banyak juga gejala kognitif yang hadir pada depresi dan akhirnya memiliki efek negatif pada berbagai sisi kehidupan orang yang mengalaminya. Ya, misalnya nih, jadi ada kendala nih di tempat kerja atau di sekolah, jadi mudah lupa, susah konsentrasi, produktivitas jadi menurun. Lalu misalnya dalam kehidupan, dalam berkeluarga, jadi timbul berbagai masalah, hilang minat. Ini menyebabkan jadi interaksi dengan keluarga jadi nggak harmonis ya. Lalu di kehidupan sosial jadi nggak percaya diri untuk memulai percakapan, hingga akhirnya jadi sulit sosialisasi. Atau bahkan sensitif, jadi cepat marah jadinya, mudah memicu konflik dengan orang lain. Ya, ternyata gejala kognitif pada depresi sangat mengganggu ya berbagai aspek kehidupan dari orang yang mengalami gangguan tersebut. Next. Nah, gejala kognitif ini nggak hanya timbul di fase akutnya, ternyata dia setelah fase akut dan remisi dia juga bisa berkepanjangan ya. Nah, kita lihat tuh di garis yang warna ungu ya. Ketika depresinya sudah mereda ya, gangguan kognitifnya, gejala kognitifnya ini masih bisa timbul dan bertahan lebih lama. Nah, ini juga yang memperberat nanti sehingga produktivitas jadi makin menurun. Next. Nah, ini dia pada orang yang mengalami depresi banyak melaporkan ada perburukan di berbagai fungsi kognitifnya. Nah, ini fungsi kognitif ini ada elemen perhatian ya, ada elemen memori, ada fungsi eksekutif ya, ada juga kecepatan psikomotor. Nah, kita lihat nih satu-satu. Jadi pada depresi gejala kognitif pada atensi ini paling sering nih jadi susah konsentrasi ya. Ketika susah konsentrasi jadi nggak bisa fokus, mudah terdistraksi. Sehingga kadang perlu pengulangan, kadang perlu bertanya lagi ya. Nah, ini yang akhirnya menghambat dan menjadi tidak produktif. Lalu di memori jadi pelupa ya, mudah lupa baik memori jangka pendek maupun memori jangka panjang ya. Lalu begitu pula di fungsi eksekutif. Jadi yang paling banyak dikeluhkan jadi peragu ya. Susah mengambil keputusan. Lalu percaya diri jadi hilang dan sering menunda-nunda. Nah, ini nih yang dialami oleh Citra tadi. Nah, gejala kognitif terutama di fungsi eksekutifnya lebih dominan sehingga terjadi prokrastinasi ya. Jadi dia sering menunda. Lalu ketika di kecepatan psikomotor, proses berpikirnya menjadi lambat. Jadi mudah ngeblank ya, pikiran jadi kosong. Ini juga buat jadi geraknya jadi makin lambat, mudah lelah. Nah, ini semua tentu akan menyebabkan ketika misalnya dalam pekerjaan atau dalam sekolah, tugas-tugas akan makin banyak menumpuk. Dalam bekerja jadi nggak produktif. Tentu akan mengakibatkan peringatan bisa dari dosen, peringatan dari atasan. Nah, tentu kita tidak ingin terjadi hal tersebut. Next. Nah, balik lagi ya ke proses tadi ya. Nah, ketika screening kita akan lanjut nih ke proses assessment. Nah, prosesnya nggak berhenti sampai di assessment ya. Ketika sudah terdiagnosa nih misalnya mengalami depresi, tentu kita akan lanjut di proses terapinya. Gimana cara mengatasi depresinya. Nah, dari hasil screening yang hasilnya nilainya nih melebihi nilai atau batas normalnya, nah perlu dilakukan langkah berikutnya pemeriksaan lanjutan untuk penegakan diagnosis, yaitu dengan melakukan assessment.
Dari assessment ini akan dinilai ya, apakah mengalami gangguan mental atau tidak. Apabila mengalami gangguan mental juga bisa dinilai gradingnya ya, apakah ini derajatnya ringan, apakah derajatnya sedang atau berat, lalu apakah memerlukan terapi jenis apa. Nah, tentu ketika kita melakukan screening ya, merasa oh saya mengalami suatu depresi, jangan berhenti sampai sana. Mesti dilanjut dalam proses penegakan diagnosisnya. Lalu ketika diagnosisnya udah tegak, mesti lanjut juga ke proses terapi berikutnya. Next. Nah, kapan nih saatnya mencari suatu pertolongan? Nah, kapan mesti kita ke profesional kesehatan jiwa ya, baik ke psikiater, dokter, maupun ke psikolog ya. Nah, ternyata misalnya nih ketika ada gangguan dalam aktivitas sehari-hari yang biasanya kita lakukan dengan mudah nih jadinya sulit, atau perawatan diri jadi terhambat ya, terganggu, misalnya jadi nggak mandi-mandi seperti itu. Lalu prestasi baik di sekolah maupun prestasi di tempat kerja menurun, sehingga mengakibatkan ada teguran, ada peringatan. Nah, itu saatnya cari pertolongan ya. Lalu ada perubahan perilaku yang signifikan ya, menjadi menarik diri dari lingkungan sosialnya, mengurung diri di kamar, menyendiri, atau menjadi lebih pendiam, menjadi sangat tertekan. Nah, itu juga mesti mencari pertolongan. Atau perubahan sikap yang terjadi. Orang yang tadinya baik-baik aja nih jadi sensitif, mudah marah, bahkan sering marah ya. Lalu marahnya itu dengan perilaku menyerang ya, dengan kata-kata kasar misalnya. Lalu ada nih tidak patuh akan aturan ya. Nah, tanpa ada sebabnya kadang. Nah, itu juga perlu segera untuk mencari pertolongan. Ataupun perubahan yang drastis dalam tidur ya. Jadi susah tidur seharian, sering terbangun dan susah tidur lagi, atau terbangun pada dini hari dan tidak bisa tidur lagi. Nah, ini tentu akan mengakibatkan daya tahan tubuh juga akan menurun ya. Lalu atau berbagai timbul keluhan fisik yang sangat mengganggu. Mudah sakit kepala, mudah problem lambung, atau nyeri yang berpindah-pindah. Atau mungkin disertai rasa khawatir, rasa cemas yang luar biasa ya, hingga akhirnya mengakibatkan aktivitasnya jadi terhambat. Dia akhirnya menghindar untuk melakukan sesuatu karena takut nih terjadi sesuatu hal yang membahayakan dirinya. Atau mungkin kesulitan ketika berinteraksi atau bersosialisasi dengan orang lain. Jadi ada khawatiran untuk jangan-jangan saya nanti nggak diterima, jangan-jangan saya nanti nggak ditanggepin. Nah, itu juga memerlukan suatu assessment lanjutan. Atau yang lari nih ke penggunaan zat misalnya dengan minum alkohol biar jadi lebih semangat, minum alkohol biar tidurnya jadi baik. Atau jangan-jangan bahkan ke yang lebih serius lagi nih, penggunaan narkoba misalnya ya. Nah, biar jadi fokus misalnya menggunakan zat yang bersifat stimulan ya, misalnya seperti sabu untuk meningkatkan produktivitasnya. Ya, di awal-awal mungkin seperti itu, tapi makin lama tentu akan menjadi suatu ketergantungan dan membuat makin terikat pada narkoba itu dan nggak bisa lepas. Nah, itu mesti kita segera tuh cari pertolongan. Nah, atau bahkan yang paling dan ya ini yang sangat berbahaya ya, ada pikiran ataupun sudah perilaku yang melukai diri ya. Ada keinginan untuk tidak ada keinginan untuk bunuh diri. Nah, tentu ketika ada hal-hal yang seperti ini sangat perlu untuk segera mencari pertolongan. Ataupun ketika misalnya teman baik melihat atau memperhatikan teman baik lainnya mengalami seperti itu,
Jangan sungkan ya untuk menyarankan atau bahkan untuk mengajaknya untuk mencari pertolongan. Next. Lalu apa depresi ini bisa dicegah nggak ya atau memang mesti terjadi ya? Ya sama seperti sakit-sakit yang lainnya. Nah, depresi ini juga bisa dicegah ya. Nah, dengan membuat pola hidup yang mantap jiwa ya. Nah, ada nih beberapa contoh. Misalnya bagaimana memperbanyak kegiatan sosial, lebih ke aktivitas fisik, kegiatan religius, lalu bagaimana menjaga fungsi kognitif dan melakukan kegiatan afektif. Tetapi untuk menjaga kita agar selalu dalam kondisi sehat mental, ada beberapa hal yang bisa dicoba ya. Yang pertama tentu bagaimana kita mulai dari nutrisi ya. Bagaimana menjaga pola makan yang baik ya, gizi yang seimbang. Lalu makanlah di saat lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Nah, itu juga sangat penting. Berikutnya bagaimana menjaga kualitas tidur yang optimal. Jumlah jamnya yang cukup, lalu kualitasnya juga mesti baik. Ketika terjadi gangguan tidur, sangat penting untuk melakukan atau menerapkan higiene tidur yang baik agar pola tidur bisa kembali lagi seperti sebelumnya. Nah, lalu berikutnya yang terpenting juga adalah bagaimana memperbanyak melakukan aktivitas fisik ya. Olahraga yang teratur misalnya ya 3 kali seminggu. Nah, itu hal yang sangat penting. Dan terakhir adalah bagaimana melakukan pengelolaan stres ya. Bagaimana kita memanajemen stres yang terjadi. Sangat penting untuk membedakan ketika kita menghadapi suatu masalah, apakah masalah ini masih dalam kontrol kita atau ini di luar kontrol kita. Nah, ketika dalam kontrol ya mesti baiknya disegerakan ya untuk diatasi, tidak melakukan suatu penundaan-nundaan agar nggak menumpuk dan meledak nantinya. Next. Nah, peran keluarga atau orang terdekat juga sangat penting ya. Bagaimana bisa menerima keadaan dari orang yang mengalami depresi ya. Bahwa menyadari bahwa dia saat ini masih mengalami suatu gangguan ya, gangguan yang tentu bisa dipulihkan dengan terapi. Lalu yang utama bagaimana keluarga inti bisa memberikan support, bisa bertindak sebagai support system yang baik pada orang yang mengalami depresi. Next. Nah, lalu ketika nih sudah tahu nih, sudah screening, lalu sudah dilakukan pemeriksaan, tentu kita akan melakukan suatu terapi ya, ketika sudah didapatkan atau dipastikan untuk mengalami suatu depresi. Nah, ketika penanganan ini biasanya akan dilihat dari beratnya ya. Apakah derajatnya ringan, apakah sedang, ataukah berat ya. Ketika derajatnya ringan, biasanya konsep terapinya biasanya dengan pertama dengan self care ya, dengan usaha mandiri. Lalu ada dengan psikoterapi. Nah, biasanya belum nih terlalu butuh dengan obat-obatan ketika masih mengalami suatu depresi ringan. Usaha self care, usaha mandiri adalah yang terpenting. Misalnya bagaimana kita cerita ya tentang apa yang dirasakan, apa yang dialami. Yang sangat penting adalah membuat daftar ya, list ya, orang-orang yang terpercaya yang bisa kita hubungi untuk bercerita ketika mengalami suatu depresi ini. Lalu berikutnya yang nggak kalah penting, misalnya nih ketika ternyata teman-teman lagi berhalangan ya, nggak ada yang tempat nih untuk bercerita, bisa coba misalnya teman-teman yang komunitas yang ada hotline-nya. Nah, teman baik tuh, komunitas teman baik juga ada tuh hotline-nya untuk sekedar berbagi dan bercerita. Ketika juga nggak bisa juga nih dengan cara lain, misalnya dengan menuliskan apa yang dialami,
dalam kertas, nah itu juga bisa. Atau berbicara sendiri dengan temboknya itu juga boleh tuh dicoba. Ini untuk merilis rasa nggak nyaman yang dialami. Berikutnya, coba aja nih mungkin jalan-jalan ya, keluar, coba berjalan. Ya mungkin kalau ada binatang peliharaan itu bisa juga nih diajak sambil jalan. Nah itu juga bisa merefresh. Apalagi kalau jalan-jalannya ke tempat atau suasana yang baru ya. Nah itu bisa tuh dicoba. Atau mungkin usaha mandiri yang lain yang bisa kita coba, belajar suatu keterampilan yang baru. Nah itu juga bisa nih. Misalnya nih, memasak itu juga boleh ya kan, atau, mau coba-coba hal lain, apa nih yang baru yang belum pernah, nah itu juga bisa dicoba dan dilakukan. Lalu mulai nih mengerjakan hal-hal yang ringan atau kecil diselesaikan. Nah itu kadang bisa membuat diri menjadi lebih berharga atau lebih berguna ya. Misalnya, menjemur pakaian ya, mencuci piring. Nah itu bisa setelah kita selesaikan membuat kita menjadi lebih berguna atau bermanfaat. Atau misalnya bisa juga nih kita dengan berolahraga ya. Nah ketika berolahraga biasanya ada hormon endorfin yang keluar yang membuat kita menjadi rasa lebih bahagia, merasa lebih fresh. Nah itu juga bisa tuh coba dilakukan sebagai usaha mandiri. Tetapi berbeda nanti misalnya ketika mengalami suatu depresi sedang ya. Biasanya selain melakukan usaha-usaha mandiri seperti tadi, perlu juga treatment dengan obat-obatan dan psikoterapi ya, terapi bicara yang terstruktur dengan ahlinya. Nah, apalagi nih ketika derajatnya berat ya, biasanya perlu nih terapi dengan obat, perlu lalu terapi psikoterapi ya, terapi bicara yang terstruktur. Nah, itu biasanya penting untuk dilakukan. Lalu bagaimana pemilihan obat-obat pada orang yang mengalami depresi? Ada banyak hal, banyak faktor yang diperhatikan untuk pemilihan obat ya. Nah, lalu contohnya nih, kayak dalam slide, kalau pernah sebelumnya mengalami depresi biasanya diperhatikan ya, obat yang sebelumnya itu berespon atau enggak, ini cocok atau enggak ya, atau ada efek sampingnya atau enggak. Lalu perlu juga penilaian klinis yang detail ya. Nah, lalu lihat juga apakah ada nih gangguan-gangguan lain yang menyertai ya. Apakah ada sakit-sakit lain misalnya, oh ya ada hipertensinya, oh atau ada kencing manisnya, itu juga menjadi suatu pertimbangan ya. Termasuk juga profil efek samping yang aman dan nyaman, dan terakhir tentu pertimbangan biaya ya. Jangan sampai akhirnya ketika memilih pengobatan akhirnya menjadi terputus hanya karena masalah biaya, padahal masih banyak pilihan terapi yang mungkin masih bisa dipertimbangkan dan lebih ekonomis. Dan bahkan banyak nih obat-obat antidepresan yang sudah tercover oleh jaminan kesehatan BPJS ya. Jadi ya itu juga bisa digunakan ya. Lalu akan dinilai nih setelah memulai pengobatan, biasanya respon terapinya akan dinilai. Setelah 2 minggu gimana nih respon terapinya? Apakah gejalanya membaik? Itu artinya terapinya berespon. Atau ternyata hanya 50% responnya, atau kurang dari 50% responnya. Atau jangan-jangan nggak berespon tetapi efek sampingnya dominan. Nah itu hal yang dievaluasi. Sehingga akhirnya ada apakah dilanjutkan, ataukah ada peningkatan dosis, atau ada penggantian terapi, atau ada penambahan dengan terapi lainnya. Nah itu sangat penting juga ya. Setelah screening, assessment, lalu di proses terapi. Setelah proses terapi perlu juga nih keteraturan untuk follow up, kontrol kembali untuk evaluasi dari respon terapinya. Lalu untuk pengobatannya biasanya ketika mengalami depresi sedang dan berat ini perlu waktu ya, nggak instan biasanya. Biasanya perlu waktu 6 sampai 9 bulan ya. Nah,
Kalau di antara itu ada kambuh, bahkan bisa lebih panjang lagi biasanya. Next slide. Iya, ini pemberian obat-obat antidepresan ini diperlukan ya, karena kita ingat tadi sebabnya ternyata di struktur otak ada yang terganggu ya. Lalu ada ketidakseimbangan zat-zat neurotransmitter, utamanya neurotransmitter serotonin yang rendah pada depresi. Nah, inilah yang diperlukan terapi obat-obat antidepresan untuk mengembalikan kembali ke keseimbangannya, sehingga gejalanya jadi berkurang. Lalu obat ini perlu waktu ya untuk bekerja. Biasanya nggak instan, kadang perlu waktu 7-14 hari untuk respon terapinya. Obat yang tepat biasanya akan memberikan suatu respon terapi yang tepat ya. Lalu dengan respon yang baik tersebut, respon terapinya baik, efek samping nggak ada, ya ini biasanya obat akan dilanjutkan agar kondisi stabil, lalu di maintenance ya, dipertahankan agar kondisi tetap baik, nggak mudah kambuh, nggak mudah mengalami relapse lagi. Next. Nah, di slide ini, ya ini ada tampak ya tahapan dari kesembuhannya ya. Ada gejalanya, lalu ketika terapinya masuk, gejalanya berkurang, tapi terapinya masih dipertahankan ya. Ada suatu kurun waktu tertentu yang diperlukan agar kondisinya tetap stabil dan tidak mudah menjadi kambuh lagi ya. Karena orang yang mengalami depresi atau gangguan depresi ini mempunyai kecenderungan untuk kambuh, dan jika kambuh biasanya kondisinya lebih berat daripada waktu pertama kali gejala itu timbul. Nah, itulah perlunya terapi pemeliharaan ya, terapi maintenance dalam jangka waktu atau kurun waktu tertentu. Nah, ini next kayaknya. Nah, kita udah sampai nih kayaknya slide terakhir ya. Ternyata gejala depresi ini selain gejala-gejala tadi banyak ya gejala kognitif yang juga terjadi, dan ini sangat mengganggu aspek kehidupan. Jadi depresi itu nggak hanya nampakkan sedih aja ya, tetapi ada gejala-gejala kognitif yang bisa menghambat produktivitasnya. Lalu depresi ini bukan tanda dari suatu kelemahan ya. Lalu depresi ini tentu bisa diatasi, bisa dipulihkan. Dukungan keluarga sangat penting bagi orang yang mengalami depresi. Oke. Next. Ya, kita lihat nih kolom chat ya. Tadi dari, teman-teman yang udah joinan dan mau sharing, boleh ya. Cerita misalnya apa yang pernah dialamin, atau mungkin mau bertanya juga boleh, kita bahas nih, kita diskusikan di sini. Nah, ini dari teman-teman di Rumah Berdaya ya, KPSI Simpul Bali. Terima kasih loh teman-teman Rumah Berdaya udah joinan ya. Apakah orang dengan skizofrenia sangat dekat sekali dengan menunda-nunda dan kemalasan? Lalu adakah solusinya? Nah, pada teman-teman dari KPSI ya, orang dengan skizofrenia, yang mengalami skizofrenia, ini kita lihat kalau orang mengalami skizofrenia, kita bicara skizofrenia ya sedikit ya. Ada gejala positif, ada gejala negatif, ada juga gejala afektif dan kognitifnya dia. Jadi hampir serupa juga nih, ada gejala kognitif. Nah, terutama biasanya kita lihat nih kalau gejala kognitif biasanya dia ada keyakinan yang salah, merasa diri hebat, merasa bisa melakukan semua hal, ada mendengar suara-suara. Nah, itu gejala positif. Gejala kognitif gejala negatifnya hampir serupa dengan gejala depresi. Energi yang rendah, suka menyendiri, tidak mau melakukan sesuatu ya, kehilangan minat. Nah, ini nampaknya jadinya malas ya dan menunda-nunda melakukan sesuatu. Nah, jadi pada orang dengan skizofrenia, teman-teman ODS yang dominan gejala negatif, tampaknya akan sering tuh jadi menunda dan terkesan jadinya malas. Lalu gimana untuk mengatasinya? Yang pertama, pengobatan tentu sangat penting ya. Bagaimana teratur minum obat untuk
kepulihan gejala skizofrenianya. Lalu berikutnya kita coba usaha-usaha untuk mencegah terjadinya penundaan. Nah, salah satunya kita mesti buat suatu goal ya. Goal itu tujuan dari sesuatu, itu kegiatan harus ada, tujuan hidup harus ada. Lalu dari tujuan itu kita coba di breakdown ya, dipecah-pecah lagi menjadi lebih sederhana. Mulailah dengan melakukan kegiatan yang kecil dan sederhana itu. Nah, itu harapannya agar tidak kita melakukan penundaan. Lalu cara lainnya adalah bagaimana dengan coba menyusun jadwal. Buat jadwal aktivitas harian. Pagi nih baru bangun, mau jadwalnya apa? Setelah sarapan mau apa? Siang apa? Sore? Nah, itu juga sangat penting ya pada orang yang sering melakukan penundaan. Nah, buat jadwal ya harian. Lalu coba nih menghilangkan konsep pikiran, the power of kepepet. Nah, kadang itu juga menjadi suatu jebakan pikiran kita. Ketika ada pikiran itu kadang kita biasanya menunda. Nanti aja nunggu biar ke saat-saat akhir biasanya ada suatu energi ekstra ya. Atau kita mungkin menganggap remeh hingga akhirnya kita menunda. Dan ini menjadi suatu jebakan dalam pikiran ya, yang menyebabkan penundaan. Cobalah dirubah ya pola pikir, the power of kepepet itu. Oke. Wah, ini halo Bella, makasih udah join ya Bella. Wih, lama nggak jumpa ya. Bella, bagaimana caranya untuk membujuk teman yang ada gejala tadi untuk mau diantarkan menemui profesional? Nah, ternyata Bella menjadi suatu teman yang baik ya, udah tahu nih temannya mengalami suatu gejala itu, bagaimana membujuknya. Nah, yang pertama tentu stigma ya ke psikiater, personal kesehatan mental itu masih banyak kita jumpai. Nah, ini bisa kita ajak ya bahwa nggak hanya orang sakit loh yang mesti ke psikiater atau psikolog ya. Lalu kita coba nih tunjukkan apa yang dia alami dengan kesehariannya dia. Hingga akhirnya dia merasa nih, oh ya, saya terganggu ya dengan apa yang saya alami. Nah, ketika itu terjadi, barulah kita coba nih ajak atau kita temenin ya. Boleh kalau dia nggak mau menemui, kita boleh nih. Ada kan banyak platform ya, bisa by chat ya, atau bisa via telekonsultasi misalnya dengan video misalnya. Nah, itu bisa dicoba dulu Bella ketika dia belum mau langsung bertemu dengan profesional kesehatan mental. Oke. Ya, seperti itu. Semoga terbantu ya, Bella ya. Nah, buat teman-teman lain nih yang masih mau sharing atau mau bertanya, oke. Wah, waktunya ya nggak kerasa ya. Ternyata waktunya udah mau hampir habis ya. Teman-teman, buat yang udah joinan, terima kasih banyak ya. Jadi, mari kita menghindari ya melakukan penundaan ya, prokrastinasi ya, sehingga akhirnya tugas nggak makin menumpuk dan kita menjadi nggak produktif ya. Dan bagi teman baik di rumah yang ada nih teman baiknya dengan keluhan atau mengalami hal-hal seperti ini, ayo nih kita ajak untuk ketemu ya. Kalau belum mau ketemu boleh tuh dengan media-media telekonsultasi baik via chat maupun via video. Halo Bu Ulan, makasih ya udah join. Nah, padahal nih sayang waktunya udah habis. Mau minta sharing sebenarnya dari Bu Ulan. Ya, karena waktu juga ya yang membatasi. Jadi sampai jumpa ya teman-teman yang udah joinan. Terima kasih. Kita ketemu di live IG berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam mantap jiwa. Oke.